menjelaskan bagaimana tata cara berwudu dengan baik dan benar. Dijelaskan begitu rinci dan teliti bagian mana saja dari anggota tubuh yang harus dibasuh atau diusap ketika berwudu. Seorang santri bertanya kepada Ustadz, kenapa yang harus dibasuh atau diusap adalah anggota tubuh yang relatif terjaga kebersihannya? Ustadz memberikan jawaban dengan peragaan perilaku. Dipanggillah santri itu untuk maju dan kakinya ditindih dengan kaki meja yang ada di depannya. Santri mengadu kesakitan. Kemudian Ustadz melanjutkan penjelasannya. Itulah tamsilnya. Kenapa anggota wudhu yang harus dibasuh atau diusap adalah anggota wudhu yang sudah terjaga kebersihannya. Seperti mengaduhnya oleh mulut, padahal yang merasakan sakit adalah kaki. Banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum Yahudi kepada Rasulullah SAW yang tujuannya terkadang untuk menguji kebenaran akan pengakuannya sebagai nabi dan rasul. Yang setelah mendapatkan jawaban dari Rasul, kemudian Yahudi tersebut masuk Islam. Dan ada juga pertanyaan dari Yahudi itu yang dimaksudkan untuk menjatuhkan Rasulullah. Yahudi bertanya dengan pertanyaan yang sama dengan apa yang ditanyakan oleh santri tersebut. Bedanya, jika ustadz tersebut menjawab dengan jawaban tamtsil, Rasulullah memberikan jawaban berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah dia berbicara berdasarkan hawa nafsu, tetapi semua pembicaraannya berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Atas pertanyaan Yahudi tersebut, Rasulullah menjelaskan, Nabi Adam alaihissalam telah melakukan kesalahan dengan mendekati dan memakan buah dari pohon yang Allah larang untuk mendekatinya. Kemudian Adam bertaubat kepada Allah atas kesalahannya ini. Ketika Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam, maka Allah perintahkan kepada Adam untuk membasuh muka. Dengan itu rontoklah dosa yang dilakukan oleh muka dengan menghadap kepada pohon khuldi. Dan air muka yang lenyap karena kesalahan itu, dengan berwudu air muka itu akan muncul kembali dan wajah kembali berseri. Tanganlah yang meraih buah dari pohon terlarang itu. Maka Allah perintahkan kepada Adam alaihissalam untuk membasuh tangan sampai ke siku. Maka rontoklah dosa yang dilakukan oleh tangan itu. Mengusap kepala bermakna mendinginkan dan memberikan kesejukan kepada Adam alaihissalam. Atas kesalahannya itu Nabi Adam menangis bertaubat, dan tangisan Nabi Adam itu selama 300 tahun. Nabi Adam berjalan gontai tanpa arah dengan meletakkan tangan di atas kepala sambil berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ketika Allah menerima tobat Nabi Adam, maka Allah perintahkan untuk membasuh kepala agar dingin dan sejuk kepala itu. Kemudian kakilah yang telah menghantarkan Adam alaihissalam mencapai pohon terlarang itu. Maka ketika Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan Nabi Adam untuk mengusap dan membasuh kaki. Maka rontoklah dosa yang dilakukan oleh kaki itu. Dosa yang dilakukan oleh muka, tangan, kepala dengan segala pikiran negatifnya, dan dosa yang dilakukan oleh kaki sampai saat ini begitu syarat menyertai dalam kehidupan kita. Maka berwudu dengan menyertakan pengetahuan dan keimanan yang demikian menjadi sangat penting untuk terhantarkan kepada berwudu yang dapat menghadirkan kedamaian dan akhlak yang